5 gelandang kreatif dan petarung Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021 menanti sihir Marco Klok. Persiapan Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021 telah dimulai. Tim berjuluk Garuda Muda itu sudah menggelar pemusatan latihan di Jakarta sejak Kamis 7 April 2022. Training Center di Jakarta akan berjalan hingga 12 April 2022 sebelum Timnas Indonesia U23 melanjutkan pemusatan latihan di Korea Selatan hingga SEA Games digelar. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memanggil 29 nama untuk pemusatan latihan. 10 diantaranya berposisi sebagai gelandang. Marco Klok menjadi satu dari sekian gelandang yang dipercaya Shin Tae-yong. Pilar Persib Bandung itu berstatus sebagai pemain senior di Timnas Indonesia U23. Pemanggilan ini menjadi yang pertama buat Marco Klok, meski telah dinaturalisasi sejak November 2020. Pemain berusia 22 tahun itu baru saja 5 tahun menetap di tanah air. Marco Klok adalah gelandang yang kreatif, meski berposisi lebih ke belakang. Persija Jakarta itu punya teknik di atas rata-rata, umpan-umpan yang akurat. Selain Marco Klok, siapa saja gelandang kreatif dan petarung di Timnas Indonesia U23? Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bermain luar biasa bagi Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021-2022. Gelandang berusia 17 tahun itu mampu mencetak 4 gol dan 7 assist dari 23 partai. Pada usianya yang masih hijau, Marcelino juga telah diberikan kesempatan bermain untuk timnas senior. Saat ini pemain kelahiran Jakarta itu masih berkonsentrasi dengan timnas U19. Marcelino punya teknik individu yang tinggi. Sebagai gelandang serang, pemain binaan Persebaya itu juga memiliki insting gol yang cukup tajam. Kedua, Sahrian Abimanyu. Sahrian Abimanyu bak hidup kembali di Persija Jakarta. Gelandang berusia 22 tahun itu sempat mengalami masa-masa sulit ketika masih membela Johor Darul Takzim. Meski gagal mengangkat performa Persija di putaran kedua BRI Liga 1, Abimanyu bermain baik secara individu. Mantan pemain Madura United itu mampu mencatatkan 3 assist dan 1 gol dari 11 penampilan. Keunggulan utama Abimanyu adalah operannya. Pemain kelahiran 25 April 1999 itu punya passing pendek dan jauh yang begitu akurat. Ketiga, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya adalah pendatang baru di Timnas Indonesia. Namun gelandang Gres Persib Bandung itu sungguh fenomenal. Dia menjelma sebagai gelandang petarung. Kambuaya menjadi jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia senior di Piala AFF 2020. Pemain berusia 25 tahun ini mampu menyerang dan bertahan sama baiknya. Bersama Marco Klok, Kambuaya menjadi 2 dari 4 pemain senior di Timnas Indonesia U2023. Kemampuannya yang seimbang sebagai gelandang begitu menguntungkan bagi Garuda Muda. Bersama Ricky Kambuaya, peran Rahmat Irianto tidak tergantikan di Timnas Indonesia. Pemain baru Persib Bandung itu disulap oleh Shin Tae-yong menjadi gelandang bertahan jempolan. Keempat, Rahmat Irianto. Posisi asli Irianto sebenarnya bek tengah. Namun berusia 22 tahun itu juga bisa beroperasi sebagai gelandang pengangkut air. Irianto akan mengemban tukang jagal di lini tengah Timnas Indonesia U23. Mantan pemain Persebaya itu punya keahlian dalam pemotong serangan lawan. Timnas Indonesia U23 sudah memulai latihan sebagai proyeksi SEA Games 2021 Vietnam bulan Mei mendatang. Sebagai persiapan SEA Games 2021, Shin Tae-yong memanggil 29 pemain. Mereka pun sudah mulai berlatih di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dan sementara dipimpin oleh Bima Sakti. Bima Sakti memang membantu latihan kali ini, sebab memang Shin Tae-yong beserta jajaran asistennya sedang berada di Korea Selatan, memimpin pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia. Bima Sakti memimpin latihan sementara Garuda Muda. Bima Sakti dibantu para asistennya di Timnas U16 Indonesia, seperti Andrianto Nugroho, Firmansyah, dan Marcus Horizon. Saya berkoordinasi dengan Coach Shin lewat Coach Nova. Juga bahwasannya latihan pertama mereka setelah mereka selesai berkompetisi, kata Bima Sakti.